Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini tema kita itu tentang hal baik dan harapan kamu di tahun 2024. Kita akan coba baca energi kamu ya, apakah yang terbaca selama tahun 2024 nanti. Tapi ingat juga buat Scorpio, tidak pernah bosan aku mengingatkan ya, bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke, aku juga berharap ya buat Scorpio semuanya, dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Ini karena kebanyakan, aku shuffle bagi dua ya. Hal baik, ulang kembali. Hal baik dan harapan kamu di tahun 2024. Apakah itu? Ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini aku akan turunkan dulu semua kartunya. Oke, ini nanti aja kita baca. Kita ambil 4 lagi ya. Scorpio, hal baik dan harapan kamu di tahun 2024. Fokus ke kartu ini, jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca ya. Dan itu juga bisa vice versa. Oke. Wow, di sini ada good news ya. Jadi di tahun 2024 aku melihat kamu mungkin akan mendapatkan kabar baik, katanya. Kabar baik. Kabar baik apakah itu? Kita akan coba lihat di sini. Kalau dari segi percintaan, mungkin ya kamu akan, bagi kamu yang mungkin lagi terpisah nih, ya semoga aja dia akan hadir, dia akan berikan kabar bahwasanya dia akan datang, ya. Atau mungkin ada seseorang yang benar-benar kayak ingin berkomitmen dengan kamu, ya semoga aja. Amin. Semoga di tahun 2024 banyak hal-hal menakjubkan atau banyak keberuntungan dan keajaiban ya untuk kamu. Nah, kita coba lihat ya di bottom of the deck ini. Ada danger especially in money matter. Nah, ini menggambarkan bahwasanya tidak semua yang kita harapkan itu, yang kita inginkan itu sesuai dengan harapan kita. Salah satunya mungkin dari segi keuangannya kamu. Jadi di tahun 2024 itu, aku melihat mungkin ada suatu bahaya yang mengancam kamu dalam segi keuangan. Kenapa aku katakan seperti itu? Mungkin banyak keinginan-keinginan kamu. Sementara kamu merasa kayak, aku harus nabung nih sebenarnya. Aku punya target, aku punya manifestasi. Kalau di tahun 2024, aku harus lunasin hutang-hutang aku semua. Dan di tahun 2024, aku punya target untuk membeli rumah, gitu loh. Atau mungkin ada yang pengen memiliki perusahaan atau mungkin membangun usaha ya begitu. Jadi mungkin itu juga sebuah bahaya. Bahaya seperti apa? Ini mungkin terkesan menakutkan ya kalau bahasanya ya. Tapi sebenarnya bisa saja kamu disarankan untuk kayak berhemat atau kayak menahan nih apa yang kamu inginkan. Coba tunda dulu. Karena yang diinginkan itu kan tidak terlalu penting, tidak terlalu yang kamu butuhkan begitu. Nah, jadi apa yang perlu kamu penuhi untuk kebutuhan kamu ya penuhi. Tapi kalau itu hanya keinginan, ya kamu abaikan dulu. Kamu tahan dulu. Nah, sehingga uh, apa ya, keadaan yang bahaya ini itu tidak akan terjadi gitu loh. Intinya walaupun kamu belum punya rencana nih, kayaknya aku nggak ada rencana deh Kak di tahun 2024 ini, uh, ya aku nggak ada mau beli apa-apa karena aku sudah punya semuanya gitu loh. Nah, tapi kita nggak tahu nantinya ke depan apa yang menjadi kebutuhan mendadak untuk kita. Nggak tahu nih, mungkin aku perlu pulang kampung nih.
karena ada acara mendadak, ada acara pernikahan, otomatis dong kita butuh uang. Nah, itu mungkin yang, menjadi masalah nantinya kamu di sini ya. Jadi jangan perlu kamu takutkan, karena di sini ini akan ada perubahan nantinya, ada banyak hal yang mungkin akan kamu lalui nantinya ya di perjalanan hidup kamu di tahun 2024 ini ya. Nah, itu salah satunya. Mungkin dari keuangan kamu mungkin harus benar-benar kayak bisa memanage lah ya keuangan kamu, jangan terlalu kamu berfoya-foya, jangan terlalu kamu mengikutin hawa nafsu gitu ya. Orang pengen beli ini, aku pengen beli itu juga ya, jangan ya. Nah, dan ini juga ada di bottom of the deck, ada good news ya, ear, ini telinga. Arti kata kamu akan mendengar hal-hal baik, kabar-kabar baru di sini. Arti kata mungkin saat kamu merasa kayak aku sudah nabung nih gitu ya. Ada kabar baik bahwasanya oh akan ada acara pernikahan di kampung aku, atau mungkin orang tua aku pengen membuat acara ini itu. Jadi kita bisa pulang kampung. Nah, uangnya ya udah ada nih gitu ya. Itu seumpama. Intinya di sini mungkin akan ada kabar baik itu seperti ya seseorang mungkin akan hadir, atau kamu akan mendapatkan pekerjaan, atau banyak orang-orang yang mungkin akan berbisnis dengan kamu, join bisnis ya begitu. Oke. Karena di sini ada well ya. Kita ambil dulu. Ini ada indecisiveness, allowing your life to rainbow aimlessly. Ya, seperti akan ada perputaran ya. Tapi di sini kamu harus bisa mengendalikannya. Karena aku merasakan ya, jika hidup kamu tidak bisa dikendalikan, roda ini akan berputar terus menerus. Ya, jika kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu akan lost gitu loh. Jadi ini mungkin perlu kewaspadaan kamu, atau mungkin perlu intinya perlu kamu rubah mindset kamu juga di sini. Jadi di tahun 2024 nantinya ada yang perlu kamu perhatikan tentang kehidupan kamu nantinya. Jadi di perjalanan hidup kamu itu akan banyak hal-hal baru yang akan kamu lalui, dan itu kamu harus bisa melihat nih, ini orang-orang bisa dipercaya nggak ya? Ini orang-orang toksik nggak ya? Ini tulus nggak ya? Ini baik nggak ya? Nah, itu harus kamu coba pikirkan ataupun coba kamu kenali, dan kamu harus bisa mengontrol. Kalau seandainya orang ini tidak pantas, ya kamu jangan paksakan diri kamu untuk join bisnis dengan dia, atau mungkin untuk menjalin hubungan dengan dia begitu ya. Atau benar-benar kayak aku punya hubungan percintaan nih dengan seseorang. Ternyata orang ini adalah orang yang begitu sangat tidak membuat aku nyaman gitu loh. Nah, jangan kamu paksakan karena apa? Oh, dia itu adalah aku dulu cinta dia sih katanya. Tapi makin hari aku ngelihat sih keburukan dia atau apa kekurangannya dia membuat aku ilfil. Nah, kamu bisa mengontrol. Mungkin coba dulu kenali dia, karena secara kamu kan dari awal udah menyukai dia. Nah, nggak tahu nantinya itu apakah hanya emosi sesaat atau bagaimana. Nah, itu harus bisa kamu kontrol ya, gitu. Jadi sehingga nantinya kamu tidak menyakiti perasaan seseorang, tidak menyakiti hati seseorang gitu loh. Oke. Dan di sini di Scorpio ada handshake. A meeting with a stranger call be important. Nah, ini dia. Mungkin di tahun 2024 kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar akan memberikan kekuatan pada kamu. Dia akan mensupport kamu, dia akan selalu ada buat kamu, dia akan intinya selalu di samping kamu lah kalau aku lihat. Intinya dia saling menguatkan. Jika kamu dalam masalah, dia akan selalu ada buat kamu. Ini dia. Kalau dari segi percintaannya kamu ya, Scorpio. Aku merasakan hal ini. Jadi seseorang ini akan selalu menggenggam tangan kamu. Dia tidak akan memisahkan dirinya dari kamu ya. Nah, ini aku juga melihat ada X. Sukses assured with good plan and hard work. Nah, sukses itu memang diawali dengan rencana yang baik dan kerja keras gitu loh. Ini gambaran. Jadi mungkin di tahun 2024 Scorpio itu akan sibuk banget. Scorpio akan benar-benar kayak memiliki planning, dan mungkin planning itu akan membuat kamu bertindak atau take action gitu ya. Dan itu juga yang akan membuat kamu akhirnya sukses gitu loh ya. Nah, ini juga ada teardrop, great personal sorrow. Wow. Ada sesuatu hal ya nantinya yang mungkin membuat kamu sedih. Apakah itu? Ya mungkin ini masalah masalah harapan kamu, mungkin ada yang
kayak tertunda, atau mungkin ini adalah tangis harunya kamu. Karena banyak keberhasilan yang akan kamu jalani, yang akan kamu lewati. Tapi tidak semua jalan itu mulus. Mungkin ada halangan dan rintangannya. Ini yang membuat kamu menangis. Misal mungkin contoh dalam hal percintaannya kamu. Aku sudah benar-benar sayang nih sama dia, tapi ternyata orang tua aku tidak setuju. Itu juga membuat kamu menangis, gitu loh. Kenapa ya cinta aku begitu berat aku jalani? Kenapa ya cinta aku ini kayak penuh dengan tantangan? Nah, ternyata kamu sedih. Ada kalanya kamu sedih. Tidak selamanya hidup kita itu seperti apa yang kita harapkan ya. Tapi yakinlah semua itu akan bisa teratasi oleh kamu. Di tahun 2024 itu perubahan itu akan selalu ada jika kamu bisa mengontrol diri kamu, mengendalikan diri kamu ya. Itu akan bisa kamu dapatkan ya. Oke. Ini ada someone is living your life. Nah, ada seseorang juga nih. Mungkin ini juga yang membuat kamu sedih ya. Ada seseorang yang benar-benar meninggalkan kamu. Mungkin di tahun 2024. Ya, mungkin Scorpio mengatakan kok sedih kak. Dengan ya. Tapi di balik kesedihan ini mungkin ada hikmah gitu loh. Karena ada seseorang nanti akan menguatkan kamu mungkin. Kenapa dia menguatkan kamu? Karena dia tahu kamu lagi dalam bersedih. Ternyata kamu ya bisa memahami, bisa melihat ataupun bisa bertemu dengan seseorang yang tepat. Karena dia datang saat kamu butuh bantuan, butuh seseorang. Ya, arti kata dia tulus gitu loh. Nah, itu hikmah yang mungkin akan kamu ambil. Tapi kalau seseorang itu datang saat kita bahagia, belum tentu saat kita mengalami kesedihan, dia akan selalu bersama kita. Tapi seseorang ini akan selalu bersama kamu. Karena dia tahu, dia datang di saat kamu benar-benar kayak terpuruk. Di saat kamu benar-benar kayak merasa sedih gitu loh. Nah, itu suatu pertanda bahwasanya orang yang hadir itu adalah orang yang tulus. Karena dia siap membantu kamu. Ini hikmah yang luar biasa. Dan itu juga mungkin awal dari kebahagiaannya kamu nantinya. Ya, Scorpio. Itu. Oke. Nah, ini juga ada broken ring. Wow, luar biasa Scorpio kalau kok begitu apa ya? Tapi kamu jangan sedih ya. Karena di balik kesedihan ini semua, mungkin ada juga beberapa dari Scorpio yang mungkin sudah menikah tapi hancur rumah tangganya. Mungkin selama ini kamu bertahan, mencoba bertahan tapi nggak bisa. Lalu akhirnya di tahun 2024 kamu mengambil keputusan. Ya, kamu akhirnya berpisah. Ya mungkin ini tadi ya aku katakan. Tapi ya di balik ini semua ada seseorang yang akan hadir. Ya, yang menguatkan kamu, mungkin inilah yang terbaik buat kamu nantinya. Ya, Scorpio. Oke? Nah, di saat ini terjadi, time to go out and have fun. Saatnya kamu keluar mungkin dari kondisinya kamu dan bahagia kamu nantinya. Karena kamu sudah menemukan seseorang ini. Ya, Scorpio. Jadi Scorpio ini kayak hatinya itu dibolak-balikkan dulu nih oleh Tuhan semesta alam ya. Supaya kamu menjadi orang yang kuat, supaya kamu tahu gitu loh bahwasanya saat seseorang yang datang di dalam keadaan kita terpuruk, nah itulah orang yang tepat buat kamu. Karena mungkin selama ini Scorpio itu sering ketemu nih dengan orang-orang yang salah, dengan orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu. Dan akhirnya disinilah tiba saatnya seseorang yang tulus itu datang kepada kamu ya. Courage, a journey either physical, mental. Jadi perjalanan hidup kamu ini kayak menguras otak dan mental kamu ya. Tapi semua itu akan ada hikmahnya. Oke, kita akan coba lihat di kartu tarot apakah yang terbaca Scorpio. Oke. Apakah yang terbaca di sini buat Scorpio? Oke. Jadi di bulan ya, di tahun 2024 itu kamu ya jangan kamu fokus kepada masalah gitu loh. Tapi fokus bagaimana cara kamu bisa membuat hidup kamu bahagia. Itu yang terpenting. Oke. Ada The Devil. Nah, inilah sebuah gambaran energi negatif itu selalu ada. Tetap dia mengikuti kamu sampai kapanpun gitu loh. Di tahun 2024 pun energi negatif itu akan selalu ada. Nah, di situ yang aku katakan kamu bisa mengontrol semuanya. Karena energi negatif ini mungkin tidak akan pergi. Kalaupun kita dalam keadaan bahagia, oh aku udah bahagia kak, aku udah happy gitu loh. Aku udah sukses. Nggak akan ada nih energi-energi negatif, tetap ada.
Karena di situ kamu mencoba untuk kayak apa ya, disarankan untuk selalu mengontrol, mengendalikan diri kamu sendiri, ya, itu yang terpenting. Oke, di sini ada Five of Cup. Terkadang memang ya, beberapa dari Scorpio akan mengalami kejenuhan dalam hidup kamu. Tapi kejenuhan itu mungkin akan segera berakhir. Kenapa? Ada seseorang yang akan membawa kamu pergi. Ya, luar biasa. Nah, ini ada Two of Wands. Kesuksesan yang akan segera kamu dapatkan buat Scorpio. Eight of Wands. Nah, jadi ini ada hal-hal yang tidak terduga nantinya. Jadi walaupun kamu berada dalam keadaan sedih, kecewa, terpuruk, ya, yakinlah saat kamu sudah tidak fokus ke masalah itu, maka pertolongan ataupun bantuan akan datang kepada kamu dalam bentuk apapun itu, ya. Itu. Ini Seven of Wands. Nah, dan hebatnya kamu itu selalu bisa bertahan dalam kondisi apapun. Itu yang membuat kamu akhirnya bisa sukses, ya, bisa merasakan kebahagiaan. Dan mungkin dengan hadirnya seseorang ini juga gitu loh, yang membawa kamu kepada situasi yang tenang gitu, yang damai, ya. Inilah kamu, Scorpio. Jadi yakinlah bahwasanya hidup yang nanti akan kamu lalui, kamu akan bertahan dalam segala kondisi. Dan itu juga lah faktor kamu akhirnya bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaannya kamu. Dan disitulah nantinya kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus kepada kamu. Ini jika kamu yang single. Oke. Jika kamu yang sudah menikah, ya mungkin seperti akan ada perbaikan di sini. Perbaikan kamu mungkin idenya tentang kehidupan kamu, bukan terhadap seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu, enggak. Arti kata hadir seseorang nantinya yang akan mengobati luka hati kamu. Oke, ini Scorpio. Nah, Scorpio, semoga aja selama tahun 2024 kamu akan bisa melewati apapun risiko, tantangan dalam hidup kamu. Dan tujuan kamu, goal kamu adalah kebahagiaan dan kesuksesan. Ya, semoga itu akan terwujud. Oke, Scorpio. Oke, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.